Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Profesor Aira Channel. Nah, langsung saja pada video kali ini kakak akan menjelaskan materi tentang bentuk molekul berdasarkan teori Vespers. Nah, sebelum lanjut ke materi berikutnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video ini ya. Jadi, teori Vespers atau Valence Shell Electron Pair Repulsion itu merupakan suatu teori untuk menggambarkan atau memperkirakan bentuk molekul dari suatu senyawa. Nah, jadi seperti kita melihat seorang arsitek nih. Jadi seorang arsitek itu sebelum sebelum membangun suatu bangunan, dia tentu menggambarkan dulu kan sketsa dari bangunan yang hendak dibuatnya. Nah, begitu juga dengan teori Vespers. Teori Vespers ini memudahkan kita untuk memperkirakan, oh, kalau senyawa ini bentuknya seperti ini nih. Kalau senyawa yang B, oh, bentuknya seperti ini. Jadi dia meramalkan bentuk molekul dari suatu senyawa. Nih, jadi di dalam teori Vespers ini ada suatu bentuk molekul, itu digambarkan sketsanya melalui struktur Lewis, ya. Jadi dari struktur Lewis itu nanti kita analisa, oh, kira-kira ini bentuk molekulnya seperti apa. Jadi intinya teori Vespers adalah suatu cara untuk meramalkan geometri molekul berdasarkan tolak-menolak elektron pada kulit terluar atom pusat. Jadi dia berdasarkan ini ya, tolak-menolak elektron pada kulit terluar atom pusat. Jadi apa nih Kak ini maksud dengan atom pusat? Nah, jadi atom pusat itu ialah atom yang jumlahnya paling sedikit dalam suatu senyawa atau yang menjadi pusat dari senyawa tersebut. Contoh di dalam molekul H2O ini, kalau kita tuliskan rumus molekulnya kan H2O. Berarti yang paling sedikit yang mana jumlah atomnya? Tentu saja yang oksigen ya, karena oksigen cuma satu dan hidrogennya ada dua. Berarti yang menjadi atom pusatnya ialah oksigen ya. Jadi nanti digambarkan kita melihatnya itu berdasarkan elektron valensi dari atom oksigen ini. Nah, selanjutnya teori Vespers ini, di dalam teori Vespers ini ada yang namanya jumlah domain elektron. Dari domain elektron inilah kita dapat menentukan geometri molekul tersebut. Jadi jumlah domain elektron ini ditentukan dari kalau dia elektronnya berikatan maupun pasangan elektron bebas itu dihitung satu domain. Jadi pasangan bebas itu dihitung satu domain, kemudian yang berikatan itu juga dihitung satu domain. Berikatan itu baik dia tunggal, rangkap 2 atau rangkap 3, dia tetap dihitung satu domain ya. Nah, jadi domain elektron itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada domain elektron ikatan seperti kakak jelaskan tadi. Nah, dia memiliki pasangan elektron ikatan. Jadi domain elektron ikatan itu berarti yang elektronnya berikatan dengan atom lainnya, ya. Sedangkan domain elektron bebas atau DEB, dia memiliki pasangan elektron bebas. Jadi apabila ada pasangan elektron yang tidak berikatan dengan atom lain, dengan elektron lainnya, berarti dia termasuk domain elektron bebas, ya. Jumlah domain ini tadi dapat menggambarkan bentuk geometri dari suatu senyawa. Jadi dari menghitung domain inilah kita dapat memprediksi atau meramalkan senyawa ini memiliki bentuk yang seperti apa ya, gitu. Jadi prinsip teori Vespers itu yang pertama, antar domain elektron pada atom pusat saling tolak-menolak sehingga mengatur diri sedemikian rupa sehingga tolakannya menjadi minimum. Jadi di dalam teori Vespers ini dijelaskan bahwa apabila ada atom, contoh tadi ya H2O, atom H2O, yang menjadi atom pusat yang mana? Ya ini atom O. Lalu kemudian ada atom hidrogen. Jadi di aturan nomor 1 ini antar domain elektron pada atom pusat itu akan saling tolak-menolak. Jadi dia sifatnya nggak suka dia berdekatan. Jadi dia nanti bentuknya nggak akan kayak gini, nggak gempet-gempet gini ya. Nah, nggak gempet-gempet gitu. Jadi dia akan mengatur dirinya sedemikian rupa sehingga tolakannya menjadi minimum.
Bagaimana tolakan menjadi minimum? Berarti dia akan nanti berjauhan ya, atau mengatur sebagaimana posisinya agar dia tidak bertemulah dengan musuhnya seperti itu. Nah, kalau kita kan kalau tolak menolak artinya seperti musuhan ya. Kalau kita sama musuh kita nggak mau kan kita dekat-dekat, otomatis kita ingin menjauh sejauh mungkin nih biar nggak ketemulah sama dia seperti itu ya. Nah, yang kedua, urutan kekuatan tolakan domain elektron itu yang pertama dari PEI. Jadi pasangan elektron ikat itu kekuatannya paling lemah. Contoh kalau di film-film Korea itu yang paling suka dibully ya. Jadi dia paling lemah kalau ada pasangan elektron ikat sesamanya. Lalu kemudian pasangan elektron ikat dengan pasangan elektron bebas. Nah, itu yang tengah-tengah, sedang kekuatannya. Ini kalau di drakor, drama-drama Korea itu rakyat jelata lah ya. Dia tidak dibully, tapi tidak juga menguasai. Jadi ini pasangan elektron ikat dan pasangan elektron bebas. Lalu kemudian yang paling besar gaya tolaknya yaitu pasangan elektron bebas dan pasangan elektron bebas. Jadi ini memiliki gaya tolak yang paling besar. Kalau kembali ke drama Korea tadi yang sifatnya itu pembuli, yang preman-preman, yang apa, jadi dia suka menindas yang lain ya. Nah, jadi akibat dari perbedaan kekuatan ini adalah mengecilnya sudut ikatan pada bentuk molekulnya. Jadi karena dia perbedaan kekuatan ini tadi, dia akan mengecilkan sudut ikatan pada bentuk molekulnya. Nanti akan kakak jelaskan lebih lanjut pada contoh soal ya. Yang ketiga yaitu bentuk molekul hanya ditentukan oleh pasangan elektron ikatan. Jadi di sini pasangan elektron bebas itu hanya untuk menentukan sudut dari ikatan itu tadi, tapi di dalam menentukan bentuk molekulnya itu kita hanya melihat pasangan elektron ikatnya saja. Ya. Nanti kalian akan lebih paham ini apabila kita aplikasikan ke contoh soalnya ya. Nah, nih contoh bentuk molekul H2O. Dalam molekul H2O, atom pusat O mengikat dua atom hidrogen. Nah, jadi langkah pertama, ingat, untuk menentukan bentuk molekul dari suatu senyawa itu, langkah pertama dan yang paling utama ialah mengkonfigurasikan elektronnya. Ingat, atom O ini berapa nomor atomnya? 8, hidrogen 1. Konfigurasikan. Nah, jadi saran kakak kalau untuk bentuk molekul, ikatan kimia, gaya antar molekul dan lain sebagainya itu lebih mudah menggunakan sistem konfigurasi kulit ya. Karena kita lebih cepat dan lebih simple dalam mengkonfigurasikannya. Berarti kalau oksigen 8 berarti konfigurasinya 2 dan 6 ya adik-adik. Kalau hidrogen 1. Lalu kemudian kita tentukan elektron valensinya. Elektron valensi itu elektron di kulit yang terakhir, yaitu ini adalah 6, ini adalah 1. Nah, 6 ini berarti membutuhkan 2 elektron lagi supaya menjadi oktet ya, berarti dia 2 elektron. Sedangkan hidrogen membutuhkan 1 elektron agar dia menjadi oktet. Nah, ini kan jumlah elektronnya belum sama. Agar sama berarti 2 ini dikali 1, kali silang ya. 1 dikali 2. Makanya karena O nya dikali 1 berarti hidrogennya dikali 2 berarti H2O ya. Berarti apabila kita gambarkan struktur Lewisnya, di sini yang mana yang menjadi atom pusat? Ialah yang jumlah atomnya paling sedikit. Berarti oksigen. Kita letakkanlah dia di tengah. Oh, ini tadi berapa elektron valensinya? Oh, ini elektron paling kulit terluarnya 6. Berarti kita buatlah 6 titik. Ingat, boleh titik, boleh silang. Tapi kalau atomnya beda, bedakan tandanya ya. Ini titik aja dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kecil sekali ya. Besarin sedikit ya. Sudah 6. Hidrogen. 1 hidrogen memiliki 1 elektron valensi. Berarti kita letakkan dia yang belum ada pasangan ini dengan elektron dari hidrogen berdekatan ya, agar mereka mudah untuk berikatan. Ini juga 1. Nah, kita perhatikan. Nih, ini akan membentuk ikatan. Berikatanlah mereka karena sama-sama jomblo kan. Nih, ini juga berikatan. Menikahlah mereka. Kalau ini tadi Kak, nah ini kan mereka sudah stabil, sudah 2. Berarti mereka tidak perlu berikatan lagi ya.
Nah, yang disebut dengan pasangan elektron ikat ialah ini, yaitu elektron yang berasal dari atom hidrogen dan atom oksigen. Mereka berikatan. Jadi ini disebut dengan PeI, pasangan elektron ikat. Nah, sedangkan ini 1 2 ini merupakan pasangan elektron bebas, PeB. Kenapa, Kak? Karena mereka tidak terikat dengan atom yang lain. Mereka bebas di sini. Sudah berikatan sama-sama 2 ya. Jadi ini yang dimaksud dengan PeB dan ini yang dimaksud dengan PeI. Jadi H2O ini, H2O memiliki domain yaitu berapa jumlah pasangan elektron bebasnya? Ada 1, 2. Berarti 2 PeB. Lalu kemudian pasangan elektron ikatnya ada berapa? Ini 1, 2. Berarti memiliki 2 PeI. Dah. Pasangan elektron ikat itu dilambangkan dengan X. Lalu kemudian pasangan elektron bebas itu dilambangkan dengan Y. Ya. Sedangkan atom pusat dilambangkan dengan A. Jadi nanti rumusnya akan menjadi maaf ya, ada sedikit ralat. Ternyata di sini pasangan elektron bebas itu dilambangkan dengan E, huruf E ya. Nah, jadi di sini rumusnya akan menjadi AX2E2. Kenapa? Berarti atom pusatnya ini A, dilambangkan A, itu memiliki 2 pasang elektron ikat atau dilambangkan dengan X. Ini PeI. Lalu kemudian di huruf E ini itu berarti melambangkan pasangan elektron bebas, yang artinya ada tanda 2, berarti dia memiliki 2 pasang elektron bebas. Jadi nanti di rumus kita akan merumuskan menjadi AX2E2 untuk molekul H2O ya. Bagaimana bentuk molekulnya, Kak? Nah, ini H2O. Bentuk molekulnya akan seperti ini. Kenapa, Kak, seperti ini? Kok tidak seperti ini ya? Oh, H. Ini pasangan elektron bebas. Nah, kenapa tidak seperti ini? Jadi, di dalam sistem bentuk molekul ini, kita tadi telah belajar tentang gaya tolak menolak yang paling kuat. Jadi yang paling kuat itu tadi ialah yang paling kuat itu adalah pasangan elektron bebas. Jadi dia orang pembuli ini, kita anggap pasangan elektron bebas ini tukang bully ya. Yang para pembuli ini dia tidak suka dekat-dekat dengan yang dibulinya. Nih, dia pasti dianggapnya rendah ini, pasangan elektron ikat ini. Maka dari itu para pembuli ini berkumpullah dia. Nih, berkumpul di atas ini. Karena dia yang berkuasa kan. Baru dibulinya lah si hidrogen ini yang awalnya dia lurus. Jadi karena ketakutan, dia akan menurun ke bawah seperti ini. Dia akan berdekatan satu sama lain antara yang dibuli ini tadi. Maka dari itu bentuknya akan menjadi seperti ini ya, dimana ini adalah pasangan elektron bebas. Nah, dia memiliki gaya tolakan yang kuat tuh. Lalu kemudian ini ialah pasangan elektron ikat ya, dia saling berdekatan. Kenapa? Karena dia takut untuk dibuli lagi. Jadi dia merapatkan, ayo kita bersatu, katanya takut. Nah, lalu kemudian yang membuli ini pun kalian jangan dekat-dekat kami ya, katanya, risih kan. Nah, jadi bentuknya akan menjadi seperti ini ya, atau biasanya disebut bengkok atau biasa disebut planar V, karena seperti huruf V kan. Nah, di aturan yang ketiga disebutkan tadi bentuk molekul hanya didasarkan oleh pasangan elektron ikat saja. Jadi ini kalau kasat mata kita melihatnya bentuknya seperti ini, tapi nanti di bentuk aslinya yang terlihat itu hanyalah pasangan yang berikatan dengan atom lainnya. Sedangkan yang ini tidak akan terlihat karena sepertinya dia kecil di sini gitu. Jadi dia tidak mempengaruhi bentuk molekulnya, hanya akan mempengaruhi sudutnya ini tadi. Jadi dia di bentuk molekul akhir dia tidak akan terlihat ya yang pasangan elektron bebasnya. Jadi yang terlihat itu hanya yang pasangan elektron ikat, sehingga kita melihatnya menjadi bentuknya planar V atau bengkok. Ya. Sudah paham? Kalau belum kita lanjut ya agar lebih paham lagi. Nah, geometri molekul CH4.
Mana ini ya Kak, CH4? Jadi dalam molekul CH4, atom pusat C itu mengikat 4 atom H. Ingat, langkah pertama konfigurasikan dulu. C, nomor atomnya 6, H, nomor atomnya 1. C itu apabila dikonfigurasikan 2, 4, H, 1. Elektron valensinya yang mana Kak? Inilah dia. Ini dia. Nah, berarti kita gambarkan karena atomnya C, H4. Berarti ada satu atom C yang menjadi atom pusat di tengahnya. Dan satu atom C memiliki 4 elektron valensi. Gambarkanlah 1, 2, 3, 4. Kemudian ada 4 atom H, yang dimana satu atom H memiliki 1 elektron valensi. Letakkan masing-masing di dekat dengan elektron C tadi. H1, 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 H1. Perhatikan, ini berikatan nih. Ini berikatan juga. Ini berikatan. Ini berikatan. Berarti ada tidak pasangan elektron bebas di atom C ini tadi? Tidak ada ya, karena semua elektronnya telah dipakai untuk berikatan dengan atom hidrogen. Jadi di sini pasangan elektron bebasnya CH4, PeB-nya PeB sama dengan 0 ya, tidak ada. Sedangkan PeI, berapa ini pasangan elektron ikatnya? 1, 2, 3, 4. Berarti PeI-nya 4. Sehingga kalau kita gambarkan rumusnya menjadi AX4 ya. Dimana A adalah untuk atom pusat, X berarti jumlah pasangan elektron ikat, 4 berarti jumlahnya yaitu 4. Kenapa tidak ada E-nya lagi Kak? Karena E-nya 0, jadi tidak usah kita tuliskan ya. Jadi AX4. Nah, bentuk molekulnya akan menjadi seperti ini. CH4. Nih digambarkan struktur Lewisnya. Nah, lalu kemudian ini dia bentuknya menjadi tetrahedral. Kenapa tidak seperti ini Kak? Lurus saja. C, H, H, tidak jadi seperti segi 4 gitu. Nih, tidak seperti ini bentuknya. Ya, di dalam geometri molekul jumlah yang sama itu, nah, ialah dimaksud dengan tetrahedral. Ini karena kita melihatnya dari segi 3 dimensi ya. Kalau di 2 dimensi kan juga seperti ini, tapi bentuknya akan menjadi lebih seperti ini ya. Nah, karena tidak ada pasangan elektron bebas, jadi semuanya ini tentram hidupnya. Nah, ini semua sudutnya itu sama, karena dia tidak memiliki pasangan elektron bebas. Jadi nama bentuknya adalah tetrahedral. Nah, jadi kalau digambarkan seperti ini. Nah, sama kan jumlahnya, simetris dia ya. Inilah yang disebut dengan molekul non polar. Jadi kenapa dia non polar? Karena tidak memiliki pasangan elektron bebas dan bentuk geometri molekulnya itu menjadi simetris. Lihatlah ini. Dah. Lanjut ya. Terakhir yaitu geometri molekul PCl5. Nah, PCl5, dalam molekul PCl5, atom pusat P mengikat 5 atom Cl. Berarti kita lanjut lagi. Ini sudah ketahuan ya. Nah, jadi kita konfigurasikan dulu atom P, Cl. P ini memiliki nomor atom berapa? NP. P 7, 8, 15 ya. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Lalu kemudian Cl, nomor atomnya berapa Cl? 17. Iya. Ya. Kalau salah mohon dikoreksi karena kakak lupa. Nah, jadi P ini tadi dikonfigurasikan menjadi 2, 8 dan 5, sedangkan Cl 2, 8, 7. Nah, berarti dikatakan bahwa ini rumusnya itu PCl5. Berarti atom pusatnya ialah atom P. Letakkan di tengah. Satu atom P ini memiliki elektron valensi berapa? 5. Berarti buatlah 5 titik. 1, 2, 3, 4,
4, 5. Cl. Cl-nya ada 5. 1 Cl memiliki berapa elektron valensinya? 7. Berarti sini Cl 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lagi di sini Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lagi di sini Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu di sini Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terakhir di sini Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pusing ya, banyak sekali. Jadi yang titik kita pasangkan dengan yang silang, atom dari Cl, elektron dari Cl 1. Ini juga 1. Ini juga 1. Ini juga 1. Ini juga 1. Perhatikan, ada atau tidak pasangan elektron bebas dari atom pusat ini tadi? Atom P. Tidak ada ya, karena semua elektronnya itu sudah dipakai berpasangan dengan atom Cl. Tapi ini ada Bu, nih, ini pasangan elektron bebas ini. Nah, ingat yang kita lihat ada atau tidaknya pasangan elektron bebas itu ialah pasangan elektron dari si atom pusat, si P. Jadi Cl kan bukan atom pusat, jadi kita tidak perlu menghitung elektron bebas dari Cl. Yang perlu kita hitung hanyalah dari atom P-nya saja. Jadi sehingga PCl5 pasangan elektron bebasnya PeB-nya sama dengan 0, PeI-nya sama dengan berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Sehingga rumusnya akan menjadi AX5. Tuh, AX5 ya. Maaf ya karena dia menutupi. Nah, jadi PCl5 struktur Lewisnya seperti ini. Nah, inilah digambarkan. Apabila kita gambarkan, bentuk molekulnya akan menjadi seperti ini. Kenapa Kak seperti ini? Ini dia. Nah, karena apabila kita gambarkan tadi di sini, dikarenakan tidak adanya pasangan elektron bebas, jadi P akan menempati di tengah. Lalu kemudian ingat kalau dia jumlah pasangan elektronnya itu 5. Nih, kan jumlahnya kalau kita jumlahkan 5. Dia yang pasangan elektron ikatnya akan menempati dulu yang atas dan yang bawah satu persatu. Ini Cl1, ini Cl1. Udah, baru sisanya kemudian diletakkan di samping-sampingnya. Cl, lalu kemudian sini Cl, lalu di sini Cl. Ya, jadi ada aturan seperti itu. Jadi apabila jumlah pasangan elektronnya ini apabila dijumlahkan dia 5, maka kita letakkan dulu yang ikatannya di atas dan di bawah. Di atas dan di bawah dulu, baru sisanya nanti dia mengelilingi di sampingnya seperti ini. Nah, apabila kita lihat ini gambarnya, nih akan menjadi seperti apa? Seperti piramida ya. Tapi piramidanya yang segitiga. Nah, ini dianggap satu piramida segitiga, ya kan? Kemudian yang bawah ini juga nih sama. Maka dari itu ini adalah namanya bipiramida trigonal. Kenapa bipiramida? Karena bi ini artinya 2. Jadi piramidanya ada 2. Kenapa trigonal? Karena piramidanya berbentuk segitiga ya. Bagaimana? Kakak rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Akan dilanjutkan di video selanjutnya. Stay tune ya.